Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pengaruh patogen terhadap fungsi fisiologis tanaman. Pertama-tama, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Beta Hexa dengan NIM 132. Yang kedua, Vika Khairunisa dengan NIM 133. Yang ketiga, Aluna Desideria dengan NIM 134. Yang keempat, Putri Ruima dengan NIM 138. Yang kelima, Camelia Lutfiana dengan NIM 148. Yang keenam, Dea Anggita dengan NIM 150. Dan terakhir, Adam Nugraha dengan NIM 152. Apa itu penyakit? Penyakit adalah kondisi yang menyebabkan perubahan abnormal dalam segi bentuk, fisiologis, keutuhan, atau tingkah laku tumbuhan. Perubahan-perubahan yang demikian mungkin menghasilkan kerusakan sebagian atau kematian tumbuhan atau bagian-bagian tertentu. Patogen dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan dengan cara yang pertama, melemahkan dengan cara menyerap makanan secara terus-menerus dari sel-sel inang untuk kebutuhannya. Yang kedua, menghentikan atau mengganggu metabolisme sel inang dengan toksin, enzim, atau zat pengatur tumbuh yang disekresikannya. Yang ketiga, menghambat transportasi makanan, hara mineral, dan air melalui jaringan pengangkut. Yang keempat, mengkonsumsi kandungan sel inang setelah terjadi kontak. Rata-rata, setiap tanaman budidaya dapat diganggu oleh 100 penyakit tumbuhan atau bahkan lebih. Setiap jenis patogen diperkirakan mengganggu mulai dari satu varietas sampai beberapa atau bahkan ratusan spesies tumbuhan. Penyakit tumbuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Penyakit tumbuhan bersifat infeksi atau biotik parasit. Penyakit yang disebabkan oleh jamur, penyakit yang disebabkan oleh prokariota bakteri dan mikoplasma, penyakit yang disebabkan oleh tumbuhan tingkat tinggi parasit, penyakit yang disebabkan oleh virus dan viroid, penyakit yang disebabkan oleh nematoda, penyakit yang disebabkan oleh protozoa. Penyakit non-infeksi atau biotik fisiopat adalah penyakit yang disebabkan oleh yang pertama, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kedua, kekurangan atau kelebihan kelembapan tanah. Yang ketiga, kekurangan atau kelebihan cahaya. Yang keempat, kekurangan oksigen. Yang kelima, polusi udara. Yang defisiensi hara. Yang ketujuh, keracunan hara. Yang kedelapan, kemasaman atau salinitas. Yang ke-9, toksisitas pestisida. Yang ke-10 yaitu kultur teknis yang salah. Kemudian, akibat kerusakan jaringan pembuluh silem dan flem pada batang yang berfungsi untuk mentranslokasikan hara tanaman, air, dan mineral ke seluruh bagian tanaman menjadi terganggu, sehingga proses metabolisme menjadi tidak normal. Akibat infeksi bagian akar akan menyebabkan sebagian tidak berfungsi sehingga akan mengurangi jumlah air yang diserap tanaman. Patogen yang menyerang pembuluh silem akan mengubah permeabilitas sel-sel akar yang akan mempengaruhi penyerapan air oleh akar. Kemudian yang selanjutnya, pengaruh patogen terhadap fotosintesis tanaman. Fotosintesis adalah fungsi dasar tanaman hijau yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Gangguan patogen terhadap fotosintesis jelas terlihat dari klorosis yang terjadi pada banyak tumbuhan yang terinfeksi, dari luka nekrotik atau nekrotik meluas dihasilkan patogen pada bagian tumbuhan hijau, dan dari menurunnya pertumbuhan dan jumlah buah yang dihasilkan pada banyak tumbuhan yang terinfeksi, pada bercak daun, hawar, dan berbagai jenis penyakit lain, yang menyebabkan kerusakan jaringan daun atau defoliasi, atau bisa disebut dengan pengguguran daun, maka proses
fotosintesis akan menurun karena permukaan yang berfotosintesis pada tumbuhan menjadi berkurang. Akan tetapi, bahkan pada penyakit yang lain, patogen tumbuhan menurunkan fotosintesis, khususnya pada tingkat lanjut perkembangan penyakit dengan mempengaruhi kloroplast dan menyebabkan kemunduran kloroplast. Secara keseluruhan, kandungan klorofil daun pada banyak jenis penyakit yang disebabkan jamur dan bakteri akan menurun. Tetapi, aktivitas fotosintesis klorofil yang tidak terganggu tidak dipengaruhi. Yang selanjutnya, pengaruh patogen terhadap translokasi tanaman dan hara tanaman. Pengaruh gangguan patogen terhadap translokasi nutrisi organik yang diproduksi daun melalui fotosintesis mengalir melalui plasmodesmata ke dalam pembuluh floem. Nutrisi tersebut dialirkan melalui plasmodesmata ke dalam protoplasma tidak keluar fotosintesis yang nantinya akan digunakan dalam proses metabolisme. Patogen tanaman akan beradaptasi dan ataupun sama berada di dalam pembuluh floem maupun dari floem ke dalam sel-sel tanaman. Pengaruh patogen terhadap respirasi tanaman. Pengaruh patogen terhadap proses respirasi menyebabkan laju respirasi meningkat. Perubahan metabolisme pada tanaman sakit menyertai kenaikan dalam respirasi setelah terjadinya infeksi, karena enzim beradaptasi menjadi meningkat. Ada beberapa sebab peningkatan respirasi pada tumbuhan yang terserang patogen antara lain. Yang pertama yaitu tidak berpasangannya fosforilasi oksidatif, dan yang kedua yaitu sebagai akibat peningkatan metabolisme. Pengaruh patogen terhadap transkripsi dan juga translasi tanaman. Transkripsi DNA menjadi mRNA dan translasi mRNA menjadi protein merupakan dua proses paling mendasar dalam sel normal. Pada tanaman yang terinfeksi, umumnya translasi atau yang sering disebut sintesis protein meningkat. Artinya produksi enzim dan protein yang terlibat dalam reaksi pertahanan tanaman adalah meningkat. Transkripsi. Untuk virus, melalui enzimnya sendiri atau dengan memodifikasi enzim tanaman inangnya yang membuat RNA. Menggunakan nukleotida sel inang untuk membuat RNA-nya sendiri. Tanaman yang terinfeksi, khususnya tanaman yang tahan, mengandung tingkat RNA yang lebih tinggi, tanaman yang lebih sehat, khususnya pada tahap awal infeksi. Kemudian translasi. Jaringan tanaman yang terinfeksi sering meningkatkan aktivitas pada beberapa enzim. Sintesis protein. Sintesis meningkat pada jaringan tanaman yang terinfeksi, khususnya pada tanaman tahan. Sintesis protein tanaman yang terinfeksi patogen yang meningkatkan merefleksikan produksi enzim dan protein lain yang berhubungan dengan reaksi pertahanan tanaman juga meningkat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.